di NTV Sport. Ya, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Money Matters bersama saya Rian Antono dan dialog bersama Jeffrey James selaku Chief Product Officer Mobi kembali kami lanjutkan. Ya, masih terkait dengan yang telah tadi kami sampaikan, Pak Jeffrey, ini terkait dengan stablecoin yang mulai dilirik sebagai instrumen lindung nilai, bahkan masuk ke radar monitoring regulator. Seberapa besar sebetulnya potensi stablecoin bagi pasar Indonesia dari kacamata Anda? Ya, stablecoin ini dari sudut pandang kami sebagai exchanger dan juga pemberi values terhadap pelanggan, itu adalah memang aset lindung yang sangat baik dan itu adalah aset defensif yang perlu selalu dipegang oleh setiap nasabah. Karena kita lihat juga dari segi USDT sebagai salah satu stablecoin USD yang sangat populer di Indonesia, itu memiliki nilai 1:1 dengan US dollar. Jadi kita melihat apabila suatu market ini sangat volatile seperti pada saat ini, memiliki beberapa persen aset yang ditinggal di dalam bentuk USDT atau stablecoin lainnya, itu akan membantu untuk mengurangi resiko untuk portfolio untuk masing-masing investor juga. Dan dari Mobi sendiri, tidak hanya stablecoin untuk US dollar, kami juga memiliki stablecoin yang mengikuti nilai gerak emas juga. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, nilai gerak Bitcoin dan nilai gerak emas secara long term itu lumayan mirip, meskipun secara emas itu lebih stabil dan juga lebih steady dalam segi kenaikan harganya. Kalau dari kacamata Mobi sendiri, ini kita beralih ke informasi lainnya, masih soal general dan juga literasi. Melihat pengguna dari baik Mobi ataupun juga pengguna konsumen secara menyeluruh untuk kripto, ini sebetulnya sudah sebesar apa? Apakah ada jumlah konkretnya? Lalu literasinya apakah sudah sejalan dengan yang berlangsung saat ini? Terlebih kita melihat memang ada marak sekali platform ilegal dan penipuan. Mungkin dari Mobi sendiri juga ada strategi untuk memperkuat agar keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik ini bisa terjaga. Ya, untuk dari kami sendiri, kami melihat platform-platform yang mungkin kurang bertanggung jawab dalam menggait nasabah-nasabah, terutama di Indonesia, untuk menggunakan platform-platform tersebut. Kami melihat itu sebagai sesuatu yang sangat perlu diperhatikan oleh pihak regulator, karena seperti yang regulator ini biasanya sudah mengemphasize untuk kami sebagai pelaku exchanger, keamanan aset digital adalah nomor satu yang perlu diperhatikan oleh pelaku exchanger. Bagaimana dana investor yang diinvestasikan di dalam platform tersebut itu bisa selalu aman. Platform exchanger yang tidak mendapatkan izin di Indonesia tidak memiliki kewajiban tersebut, sehingga itu adalah resiko yang kami selalu ingatkan juga kepada investor yang berjalan bersama kami, bahwa platform ilegal ini itu resiko harus ditanggung di masing-masing pengguna sendiri. Dan secara kami sebagai exchanger, kami hanya bisa warning untuk tidak melirik platform-platform tersebut. Namun tujuan kedepannya, semoga dari segi regulator bisa lebih tegas dalam membuat peraturan untuk mengurangi atau mencegah di mana platform-platform exchanger ini bisa dengan mudahnya menggait investor Indonesia. Berarti kalau secara umum, regulasi saat ini pun walaupun bisa dikatakan oleh OJK ini sudah semakin tegas, tapi kalau kalkulasi secara total masih belum memuaskan bagi pelaku industri. Menurut saya memuaskan atau tidak itu tergantung dari segi seberapa strict kita mau industri ini diatur. Menurut saya untuk saat ini it's progressing at a very good rate. Dari tadinya setiap exchanger perlu manage semua aset pelanggan sendiri, sekarang 70% sudah masuk ke sentral bursa. Itu already very good progress in the last 3 years. Tapi bagaimana dengan tadi seperti yang tadi kita bilang, exchanger yang belum mendapatkan izin di Indonesia. Mereka tidak memiliki peraturan tersebut untuk diikuti. Sehingga artinya 100% dana pelanggan itu ada di tanggung jawab exchanger ilegal tersebut. Bagaimana kalau exchanger tersebut collapse? Kita tidak tahu damage yang akan ditanggung oleh setiap warga yang atau masyarakat yang berinvestasikan di platform tersebut. Itu akan seperti apa? Jadi kami merasa bahwa
there's always room to grow, apalagi dari sisi regulasi. Dan semoga untuk kedepannya, the next 1 to 2 years, ini adalah menjadi salah satu poin penting yang secara dari regulator seperti OJK menjadikan prioritas. Itu juga kita membahas regulasi yang concernnya kepada konsumen, jika nantinya collab seperti apa gitu kan, karena beban tanggung adalah hanya kepada exchanger tadi dikatakan. Tapi kalau regulasi terkait dengan pajak, ini kan dari komoditas lalu beralih menjadi aset keuangan digital, namun pajak kripto ini tetap diberlakukan. Sebetulnya seberapa besar sih pengaruh kebijakan ini terhadap perilaku investor dan juga bagaimana Mobi menjaga pertumbuhan volume transaksi yang ada? Atau mungkin ada harapan-harapan terkait penerapan pajak ini? Ya, mungkin kita lihat ada sisi positif dan negatif dari penerapan pajak ini. Untuk sisi positif sendiri, kita mendapatkan clarity bahwa setiap transaksi yang dilakukan terhadap aset digital itu sudah final dan pajaknya tidak perlu ditanggung lagi setelah mendapatkan capital gain. Tetapi dari sisi negatifnya, jumlah pajak yang sekarang ini ditanggung oleh nasabah itu jumlahnya cukup besar. Sehingga dapat meredam dari segi industri growth itu sendiri. Kalau dari pihak Mobi, dan saya berbicara pribadi untuk mewakilkan Mobi di sini, sebaiknya untuk pajak ini bisa mendapatkan sedikit keringanan sehingga ke depannya kita bisa melihat industri ini grow dengan lebih tinggi lagi, multiply even more, baru mungkin peraturan pajak kalau mau dibikin lebih ketat itu bisa dilakukan. Karena kita melihat hal ini menjadi win-win, untuk pendapatan negara bisa terhadap market yang lebih besar, dan untuk nasabah sendiri tidak diberatkan oleh pajak yang mengikat untuk capital gains mereka. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin singkat saja Pak Jeffrey terkait dengan beberapa tahun ke depan, either itu 1 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan, inovasi apa yang akan dilakukan Mobi dan juga harapannya bagi inovasi aset keuangan digital di tanah air? Mungkin terkait regulasi juga bisa disampaikan. Ya, mungkin ada 2 hal yang akan kami terus kejar secara segi inovasi. Yang pertama itu aset kripto. Pada saat tadinya sebelumnya itu komoditas, sekarang itu menjadi financial instrument. Artinya aset yang sudah dikumpulkan oleh nasabah atau investor ini, bagaimana caranya bisa mendapatkan imbal hasil atau bunga dari aset yang sudah dimiliki. Itu adalah something yang Mobi has been always working on. Sepertinya contoh, kami hanya ada produk yang bernama Flexi Earn, di mana nasabah bisa mendapatkan yield atau bunga dari aset yang sudah dibeli pada platform Mobi. Dan yang kedua sendiri, kami berharap ke depannya, terutama kalau ada kesinambungan antara peraturan OJK dengan peraturan BI, di mana aset kripto ini bisa ada peran di dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kami tetap berekspektasi atau kami tetap respect dengan rupiah harus menjadi alat pembayaran dan hanya rupiah sebagai alat pembayaran sovereign di Indonesia untuk bisa melakukan transaksi. Tapi kita harus berpikir dari segi bahwa kekayaan itu tidak hanya kekayaan di aset fiat saja. Yeah. Sekarang sudah banyak yang berpindah dan punya beberapa persen di aset digital juga. Bagaimana cara kita memudahkan dari aset digital yang sudah nantinya banyak dimiliki oleh masyarakat yang lebih muda, itu bisa digunakan untuk sebagai bensin transaksi ke depannya. Jadi itu adalah hal yang saya ingin dari segi regulasi itu mulai open secara kacamata ini, dan semoga bisa memajukan ekonomi, memajukan nilai PDB di Indonesia, memajukan SME dan juga bisnis-bisnis kecil lainnya yang bisa mendapatkan efek dari kekayaan digital yang semakin meningkat. Baik, itu dia sebuah pencerahan yang sangat menarik di era digital saat ini. Bukan suatu hal yang tidak mungkin, memang kita harus terpapar dengan salah satunya adalah aset keuangan digital, dan semoga masyarakat dan juga penonton dari Nusantara Economic Update bisa tercerahkan terkait dengan hal itu. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Nusantara Economic Updates, Jeffrey James, Chief Product Officer Mobi, yang telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri Nusantara